Belajar di masa kecil ibarat mengukir di atas batu. Demikian pepatah mengatakan. Dan salah satu sumber belajar terpenting di masa kanak-kanak adalah buku. Melalui buku, anak mulai belajar tentang nilai-nilai, memaknai hidup, juga mengembangkan imajinasinya. Namun kenyataannya kita kerap dihadapkan pada realitas adanya buku anak yang beredar yang sebetulnya tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, sahabat penikmat buku, di program Buku dan Kehidupan kali ini kita akan membincangkan tentang bagaimana buku bisa menjadi sumber belajar yang berharga bagi anak. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan penulis buku anak yang baru saja meluncurkan seri Kids Literatur, yaitu Anastasia. Halo Ana. Halo. Nah, ini ada 3 judul buku yang baru saja Ana luncurkan ya, yaitu serial Kids Literatur. Bisa diceritakan sebetulnya serial Kids Literatur ini seperti apa? Oke, Kids Literatur itu sebenarnya bacaan buat anak-anak gitu, dan kalau kita lihat di pasaran itu kan banyaknya sekarang buku anak tuh balita ke bawah ya gitu. Dan saya merasa agak concern sama anak-anak yang usia sekolah dasar itu, mereka terlalu tua untuk membaca buku-buku balita dan tapi terlalu muda untuk masuk ke novel gitu. Jadi saya kepikiran untuk bikin buku di antaranya itu gitu. Jadi bridging gitu dari ke anak-anak terus kemudian ke remaja gitu ya. Dan jadi kalau dilihat buku-bukunya itu masih full color, gambar semua, cuman bacaannya agak panjang gitu. Nah, ini ada 3 buku yang diluncurkan ya. Bisa diceritakan salah satunya kisahnya seperti apa sih yang Anda ceritakan? Yang ini itu apa namanya, masalah orang dewasa. Itu ceritanya tentang perceraian. Jadi kayaknya berat gitu ya soal untuk ini. Tapi sebenarnya saya mengemasnya dengan sangat ringan gitu. Jadi ada anak kecil ini namanya Lulu, dan Lulu ini orang tuanya bercerai dan dia merasa sedih karena dia ngerasa mungkin orang tua saya nggak sayang lagi ya sama saya gitu, atau dia juga ngerasa ini karena saya kah gitu orang tua saya bercerai gitu. Dan di sini dijelaskan bahwa perceraian itu bukan salah si anak gitu, tapi orang dewasa yang mereka punya masalah sendiri yang pada saat itu belum bisa dimengerti oleh anak-anak gitu loh. Jadi apapun yang terjadi dengan orang tua mereka, si anak ini pasti akan tetap disayang lah sama kedua orang tuanya. Jadi sebenarnya untuk di usia mereka yang terpenting itu aja dulu gitu. Jadi bagaimana menyampaikan masalah orang dewasa yang sebetulnya cukup pelik gitu ya kepada anak-anak sesuai dengan pemahaman anak-anak seperti itu. Kalau buku yang lain bisa diceritakan? Kalau yang ini adalah Putri Karabella dan Agnes Naga. Itu sebenarnya ya fiksi ya gitu. Jadi seorang putri kecil yang dia berteman dengan naga gitu. Jadi si putri kecil ini tuh dia tidak punya teman karena dia biasa di istana dan ada dayang-dayang, dan dia tidak suka karena dayang-dayangnya nurut terus sama dia gitu kan. Terus kemudian dia mengelana ke hutan dan dia bertemu naga. Naganya itu juga kebetulan kesepian karena tidak punya teman juga, tidak ada yang mau berteman dengan dia karena naga itu kan menyeramkan gitu ya penampilannya gitu. Dan itu mereka akhirnya berteman, dan itu pesan moralnya adalah mengajarkan anak-anak untuk tidak melihat temannya atau menilai seseorang dari appearance-nya aja, dari fisiknya aja gitu. Tapi ya coba jangan dilabel-labelin deh gitu loh. Jadi yang kita terbuka aja, open minded gitu untuk berteman dengan siapa aja seperti itu. Nah, selintas membaca buku anak itu kan sepertinya sederhana ya, dengan cerita yang sederhana, bahasa yang sederhana, dan alur yang juga sederhana. Nah, tapi biasanya membuat yang sederhana itu justru tidak mudah. Nah, bisa diceritakan apakah Anda melakukan riset dulu atau seperti apa dalam proses pembuatannya? Oke, sebenarnya sih risetnya enggak ya, mungkin saya terjun bener-bener gaulnya sama anak-anak gitu. Jadi teman-teman saya tuh justru banyak anak-anak kecil gitu kan. Dan itu riset juga yang dilakukan? Ya sebenarnya ya gitu. Cuma mungkin nggak disengaja untuk bener-bener riset, tapi yang bener yang main sama mereka gitu. Jadi saya masih suka main sama mereka, suka berantem juga. Jadi kalau saya dipukul sama anak kecil, mungkin orang dewasa yang oke deh ngalah gitu. Kalau saya balas mukul gitu. Jadi kayak bener-bener memosisikan diri tuh sebagai teman mereka gitu, seumuran sama mereka gitu. Jadi saya bisa tahu jalan pikirannya mereka. Nah, jika saya membaca buku seri Kids Literatur ini, saya merasa ada nilai-nilai ya yang ingin Ana tanamkan juga. Nah, biasanya nilai ini datang duluan atau ceritanya duluan yang ingin Ana hadirkan? Nilainya duluan, terus kemudian saya mengemas bagaimana ya supaya nilai ini untuk tersampaikan ke anak-anak itu. Dan biasanya sih dari proses ngayal-ngayal segala macem kayak gitu-gitu, terus kemudian terciptalah buku ini, cerita ini gitu. Baik. Nah, bicara tentang buku anak, ada juga seorang musisi dan figur publik yang sangat peduli pada lingkungan, dan baru-baru ini juga meluncurkan buku bagi anak agar lebih mencintai lingkungan. Siapa dia? Kita saksikan setelah jeda berikut ini.
Kilau Ramadan Kompas TV. Nah, apakah kita sudah melakukan hal-hal baik untuk orang-orang di sekeliling kita? Kalau belum, ayo mari kita introspeksi diri dan selamat Ramadan. Penganugerahan Danamon Award 2012 adalah sebuah bentuk penghargaan dan apresiasi Danamon kepada pejuang kesejahteraan Indonesia. Menghadirkan Dewi Lestari, Opi Andaresta, Nugi, Dik Doang, turut menghibur Citra Skolastika, Zaneta. Penganugerahan Danamon Award hari Minggu jam 9 malam di Kompas TV. Informasi olahraga nasional dan dari seluruh belahan dunia. Dapatkan suguhan berita olahraga favorit Anda dalam Kompas Sport setiap hari jam setengah 12 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Tahukah Anda, kandungan nutrisi dalam kurma sama dengan air kelapa? Minum Hydro, air kelapa asli dengan 7 kebaikan alami agar tetap aktif di bulan Ramadan. Hydro dan kurma nutrisinya sama. Hydro dan kurma sama. Hydro, Love Coco, Live Active. Kilau Ramadan Kompas TV. Jelang Anda berbuka puasa, kami temani dengan yang beda. Paling enak juga pas ngabuburit itu adalah sambil nyemil kacang, nyemil buah-buahan. Hiburan istimewa yang penuh makna. Persembahan komika. Indonesia harus buka. Kebaikan Ramadan, kebaikan Islam. Sejukkan hati bersama Ustadz Wijayanto. Ramadan ini diharapkan menjadikan orang Muslim satu dengan Muslim yang lain seperti bangunan yang satu, bangunan yang kokoh. Dalam Kurma, pengimplementasian hadis dan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan dikemas ringan dan jenaka. Yang dia belikan cuman asapnya, jadi dia membayar dengan gemerincinya, bukan dengan duitnya. Nih. Komedi Ramadan. Saksikan hanya di Kompas, inspirasi Indonesia. Ya, kembali di program Buku dan Kehidupan masih membincangkan buku sebagai sumber belajar bagi anak bersama penulis kids literatur Anastasia. Nah, Ana, dalam menulis buku sebetulnya biasanya anak itu mulai dari nilai-nilai terlebih dahulu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya mulai dari nilai tapi tidak terkesan seperti menceramahi? Ya itu tadi ya, saya berada di dunia mereka, saya mempelajari apa yang mereka suka dan apa yang tidak mereka suka, apa trennya dan gaya anak-anak sekarang tuh seperti apa sih gitu. Kayak gaya zaman saya anak-anak kan beda ya dengan gaya zaman anak-anak sekarang gitu kan. Jadi dari situ, berangkat dari situ saya berusaha untuk menjadi teman mereka gitu dan jadi bisa masuklah ke situ. Sebetulnya gaya anak-anak sekarang seperti apa sih dari hasil pengamatannya Ana? Oke, kalau menurut saya mereka itu anak-anak yang ingin dianggap dewasa. Gitu, jadi nggak mau kidi lagi gitu ya, inginnya dewasa, terus mereka ingin dianggap oleh orang-orang dewasa gitu, mereka pinginnya yang terlibat dalam pembicaraan orang dewasa juga gitu, tapi sesuai dengan porsinya mereka ya. Terus juga mereka anak-anak yang senang beraktivitas gitu, mereka juga senang berprestasi sebenarnya. Jadi mereka ingin mendapatkan pengakuan dari apa yang sudah mereka kerjakan, kayak misalnya ada anaknya teman saya gitu, mereka dia bisa menulis cerpen gitu ya, padahal anaknya baru umur 8 tahun gitu ya gitu, dan itu bagus banget dan dia dengan bangganya kasih lihat ke saya gitu, tante saya bisa nulis ini segala macam kayak gitu-gitu kan. Jadi anak-anak ini memang lebih berani show up gitu ya, itu mereka lebih berani untuk bicara. Mungkin kalau waktu di era saya itu kita mungkin didikannya lebih yang diem gitu ya, nggak boleh terlalu banyak ngomong ya gitu. Kalau sekarang tuh mereka speak up banget dan mereka pengen dihargai atas itu. Saudara, nilai-nilai luhur kehidupan dapat diperoleh anak melalui buku-buku yang dibacanya. Salah satu yang penting adalah bagaimana anak mencintai lingkungan sejak dini. Nah, ada seorang musisi yang baru-baru ini menulis buku anak tentang bagaimana anak bisa menghargai lingkungan sekitarnya. Nah, kini rekan Nandita Iriska sudah berada di kediaman sang musisi, yaitu Opi Andaresta. Kita saksikan bersama.
Nah, saat ini saya sedang berada nih di rumah musisi yang juga pencipta lagu dan peduli terhadap lingkungan. Dan belum lama ini dia juga menuliskan buku tentang lingkungan untuk anak-anak. Ya, Opi Andaresta, kita temui langsung yuk. Halo Mbak Opi. Hai, selamat datang Lagi lagi nyiram pepohonan nih Mbak. Iya, ya biasa lah. Rumah segede gini kan. Sibuk apa lagi nih Mbak? Iya, saya lagi saya kan bikin buku sama CD buat anak-anak ya tentang lingkungan hidup. Itu kebetulan Mbak, kebetulan Iya. saya mau tanya tentang buku untuk anak-anak yang tentang lingkungan hidup itu. Iya. Silakan. Boleh nih? Boleh. Berbincang-bincang. Di situ aja ya? Oh, di situ ya. Oke. Ya. Ya, di mana nih Mbak? Oh, ini bukunya ya Mbak? Nah, itu dia Kebetulan. bukunya. Oke. Buku dan CD. Ini tentang Bumiku Lestari. Iya. Bukunya judulnya Bumiku Lestari, kemudian CD-nya judulnya Lagu untuk Bumi. Jadi ini yang menyanyikan saya dan anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini menamakan dirinya, saya namakan Suara Anak Bumi. Oh, ini ide awalnya seperti apa nih Mbak? Bikin Nah. buku tentang anak-anak dan lingkungan. Nah itu dia, semuanya isu tentang lingkungan. Nah ketika mulai dibikin proses di studio gitu ya, di aransemen studio, saya punya ide gini, iya ya kenapa nggak sekalian bikin buku gitu kan. Karena anak ada juga yang memang lebih senang baca buku. Gitu kan. Ada juga yang memang mereka lebih banyak belajar, lebih fun belajar lewat lagu gitu kan. Jadi akhirnya saya bikin tandem gitu loh. Ada buku, ada lagu, tapi isinya sama. Kurang lebih isinya sama tentang pohon, tentang reduce, recycle gitu kan. Jadi, nah Mbak tadi kan udah cerita nih tentang bukunya. Sekarang bisa nggak nih Mbak mainkan lagu buat anak-anak Indonesia? Iya, pasti. Ya pokoknya ini lagunya tentang judulnya Tanam atau Pohon Baik pada Kita. Ada gitu. di ini ya, ada sini ya. di lagu pertama ya kan. Itu yang main gitarnya Dewa Bujana. Terus pesannya di sini bahwa kenapa sih kita menanam pohon? Gila, pohon itu baik banget pada kita. Dia ngasih oksigen, dia membersihkan karbon dioksida. Terus aku kasih tahu ke anak-anak, tahu nggak? Pohon itu juga bunganya indah dipandang mata, buahnya bisa kita makan. Kalau kita menanam pohon sampai besar dengan batang dan ranting yang kuat, di atasnya kita bisa bikin rumah pohon. Jadi anak-anak yang that's cool. Oke, kita dengarkan ya Mbak nih. Pohon baik, pohon teman kita. Tanam, tanam pohon, yuk tanam. Tanam pohon ditanam, karena pohon banyak gunanya. Siram, sirami setiap hari, beri dia cinta, karena pohon baik pada kita. Tanam, 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 tanam. Siram, 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 siram. Tanam pohon, yuk tanam. Tanam pohon, yuk tanam. Siram pohon, disiram. Siram pohon, disiram. Bikin udara bersih dan segar. Tempat berteduh di kala panas. Akarnya untuk menyimpan air. Untuk menghindari banjir. Masih di segmen buku dan kehidupan dan masih bersama Anastasia, penulis serial Kids Literatur. Nah tadi Ana kita saksikan bagaimana Opi Andaresta, salah seorang musisi yang peduli pada lingkungan, juga ada kepedulian dan untuk mendidik anak-anak melalui buku gitu. Dan sepertinya anak-anak ini memang harus dengan cara yang fun dan menyenangkan gitu ya. Nah menurut Ana sendiri seperti apa? Apakah memang mungkin dengan dengan tren anak sekarang seperti yang tadi Ana katakan memang harus dengan cara-cara yang seperti itu gitu. Apalagi kalau untuk yang lingkungan sih ya, menurut saya sih bukan tidak hanya sekedar
diceritakan dengan cara yang fun, tapi juga mereka harus diajak terjun langsung gitu untuk prakteknya gitu ya. Misalnya ayo mungkin seminggu sekali kita beres-beres rumah gitu, atau juga kita kerja bakti di lingkungan sekitar rumah, segala macam, membersihkan taman, selokan dan lain sebagainya kayak gitu, tapi tetap dibuatnya dengan fun ya, supaya mereka benar-benar tertarik dan diberi pengertian kenapa sih mereka harus melakukan ini gitu, mereka harus bersih-bersih, kenapa harus buang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih masuk mungkin ya ke situ. Ya baik, terima kasih Ana untuk bincang-bincangnya kali ini, dan semoga terus melahirkan karya-karya yang menjadi inspirasi pelajaran berharga bagi anak-anak Indonesia. Nah, saudara, manusia pada umumnya selalu terpesona pada cerita. Itu juga mengapa biasanya lebih mudah menanamkan nilai luhur pada anak melalui cerita dan bukan melalui dogma ataupun pengajaran formal. Demikian program Buku dan Kehidupan kali ini. Saya Feby Indirani, sampai jumpa.